Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keindahan bahasa dan makna yang mendalam. Tahukah kamu, sejarah Al-Quran mulai dibukukan hingga digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang dikenal dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW selama 2 periode, yakni sebelum dan setelah hijrah. Penurunan Al-Quran di masa sebelum hijrah dikenal dengan ayat Makkiyah, sementara yang diturunkan setelah hijrah dikenal dengan sebutan Madaniyah. Pada periode sebelum hijrah, ada 86 surat Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun dan 5 bulan. Ayat-ayat ini kebanyakan berisi soal penguatan tauhid dan akidah dalam Islam. Kemudian, di periode setelah hijrah yang dikenal dengan sebutan Madaniyah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun dan 9 bulan. Ayatnya banyak berbicara tentang muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Pembukuan Al-Quran dilakukan jauh setelah Rasulullah SAW wafat. Kala itu, Al-Quran yang masih tercerai-berai dikumpulkan agar tidak punah setelah kepergian Rasulullah SAW. Ketika wahyu Al-Quran turun, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa menulis dan membaca. Oleh karena itu, pada awalnya, ayat-ayat Al-Quran pada umumnya hanya dihafal saja oleh sahabat Nabi. Rasulullah SAW memiliki beberapa orang pencatat wahyu yang diantara 4 orang sahabat yang kemudian menjadi Khulafaur Rasyidin. Terdapat sejumlah riwayat yang menerangkan sahabat Nabi yang menulis Al-Quran, di antaranya Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, dan Abu Ayyub Al-Ansari. Mushaf Al-Quran seperti yang ada saat ini belum tersusun pada masa Rasulullah SAW. Menurut sejarah, penurunan mushaf Al-Quran baru terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran masih sangat sederhana, yaitu di atas lontaran kayu, pelepah kurma, tulang, dan batu. Rasulullah SAW membaca berbagai surah menurut susunan ayatnya masing-masing di dalam salat atau khutbah Jumat yang disaksikan para sahabatnya. Pembukuan Al-Quran di era Khalifah Abu Bakar setelah Perang Yamamah, yakni perang kaum muslimin dalam penumpasan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab pada 12 Hijriah, telah menyebabkan 70 hafiz atau penghafal Al-Quran wafat. Oleh karena itu, Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan berurutan. Penyusunan mushaf Al-Quran ini dilatar belakangi oleh semakin meluasnya daerah pengaruh Islam yang meliputi Afrika Utara, Persia, Syria, serta Jazirah Arabia. Untuk menyeragamkan dalam satu bentuk tulisan Al-Quran, maka diperlukan adanya 30 juz Al-Quran yang sudah tersusun dalam satu mushaf. Pada awalnya, penyusunan mushaf Al-Quran yang pertama oleh Utsman bin Affan ditulis masih dalam bentuk Arab yang tidak disertai dengan titik. Penyusunan mushaf Al-Quran yang disertai dengan tanda baris, titik, tanda baca, tanda pengenal ayat, dan juz terjadi pada masa sudah Khalifah Utsman bin Affan. Semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyak orang yang tertarik pada ajaran Islam, terlebih lagi pada saat itu ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Proses kodifikasi era Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal sebagai ilmu rasmi Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani.
Ilmu rasmi Al-Quran atau ilmu rasmi Al-Utsmani ini menjadi salah satu kajian dalam ulumul terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sementara, versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran, Mushaf Utsmani dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada perbedaan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran yang membingungkan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia merupakan Al-Quran dengan Mushaf Utsmani.